Halo guys, kawan-kawan. Ini cerita sedikit. Ini mesin atau motor ini kendalanya itu olinya naiknya hanya sedikit sekali. Olinya hanya naik tidak normal lah intinya ya, naik ke spindle head itu tidak normal. Tidak maksimal semburannya, naik ke sini tidak maksimal. Sudah kita cek, kita periksa semuanya, saluran oli, packing dan lain-lain. Intinya tetap kita bersihkan semuanya, dan kita juga nggak boleh lupa selain saluran oli, ini juga rotornya harus kita cek. Ini sudah kita bersihkan semuanya ya. Ini habis bongkar total, persneling juga kita bongkar. Ada yang patah, ini penahan rotari, ada yang patah. Oke guys, kita lanjut. Jadi ini setelah kita cek semuanya, saluran olinya kita cek, kita semprot, kita bersihkan. Kita jangan lupa mengecek rotornya ini. Ini sudah kita pasang, sudah kita bersihkan. Tinggal kita ngecek kerenggangan antara celah rotor ini ya dan rumahnya. Tujuannya apa? Kalau kita sepintas ini tidak ada secara fisik, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Baretnya pun hanya sedikit, di permukaannya ini hanya sedikit. Tapi kita juga wajib pakai alat ukur. Jadi kita akan ukur jarak kerenggangan ini ya, antara ujung ini dengan ini. Ya, jadi kita akan mengukur. Ini kan ada celah, di sini ada celah. Ini antara ini kita ukur. Ini celah yang diperbolehkan, maksudnya yang maksimal yang tidak diperbolehkan itu di atas 0,20. Kita coba cari ukuran 20 ya. Oke. Nah, ini 0,20. Artinya kalau di celah tersebut ini terlalu longgar, maka ini seret ya, ini seret. Oke. Kalau terlalu longgar, contoh misalkan ini kita akan pakai 10 ukurannya. Jadi misalkan ini 20, misalkan ini 0,20, ini seperti ini ya. Nah, misalkan ini pullernya ini ukuran 0,20, berarti ini sudah harus diganti ya, rotornya ini harus diganti. Ini saya mengibaratkan 0,20 ya, padahal ini 0,10 yang saya pakai ini. Misalkan ini saya pakai 0,20, ternyata dia itu longgarnya seperti ini ya, itu wajib diganti semuanya. Ini rotor ini yang berputar ini ya, yang berputar ini. Nah, ini itu yang diganti semuanya juga nggak apa-apa. Terus juga kita jangan lupa ini pinggirnya, antara ini dengan ini kita tes 20 juga, 0,20 ya ini ya. Saya rasa ini sangat rapat sekali, masih oke ya. Nah, jadi ini masuk, sudah oke. Tinggal kita tes kerataan, bukan kerataan sih, ini sisi ini kita simulasikan dengan ini ya, ngetesnya ya. Ibaratnya
ini tutupnya begini ya guys. Jadi sebetulnya mengukurnya ini dengan ini, jarak renggangnya ini dengan ini. Kalau diukur seperti ini pakai puler tadi itu tidak bisa. Ini tidak bisa. Harusnya pakai media lain, yaitu pakai ini, bidang datar. Boleh begini. Ukurannya kita pakai 0,15. Ini saya pakai 0,10 tambah 0,5, 0,05, jadi 0,15 ya. Oke, kita taruh di sini. Ini merupakan, saya rasa ini sangat rata atau datar sekali, atau pakai ini juga bisa. Jika ini masih seret, kita letakkan di sini ya, di sini saja. Jika ini seret, kita tarik seret, berarti ini normal, artinya tidak usah diganti. Nah, ini sangat seret, kencang sekali. Ini kita tekan ya, tekan ke sini ya. Oke. Kalau misalkan ini 10, ini batas maksimalnya itu 0,15 ya. Kalau 0,15 itu tidak seret, longgar seperti ini. Contoh misalkan ini 0,15, kita masukkan ke sini. Ini 0,10 aja masih seret ini. Kalau 0,5, 0,05 maksudnya. Kalau 0,5 ini ya sudah longgar ini. 0,05. Sudah agak longgar. Tapi kalau 0,10 sudah masih seret. Artinya ini masih layak. Jadi jarak renggang antara ini dengan ini kan begini. Jadi jarak renggangnya antara rotor ini dengan ini itu masih aman. Masih aman. Jadi masih rapat. Kalau terlalu longgar nanti tekanannya tidak maksimal ya, tekanan olinya. Oke gitu guys. Jadi agar kita tidak ragu-ragu dalam menganalisa, agar kita tidak ragu dalam menentukan penyebab kenapa tekanannya itu sangat kecil ya, salah satunya atau semuanya terakhir ini yang kita cek juga gitu ya guys. Jangan hanya saluran-saluran oli saja yang dibersihkan, itu pun belum mantap, belum cukup menurut saya, karena ini mesti harus kita cek rotornya ini. Dan juga gear oli pompnya. Untuk gear oli pomp ini sendiri, ini sebetulnya masih bisa dipakai, masih layak pakai, tapi untuk resikonya ada sih, karena ini bentuknya sudah miring-miring ya, miring-miring. Dia masih tebal tapi miring-miring, resikonya nanti ini selip. Kenapa ini harus diganti? Karena pertama, walaupun masih dipakai, ini mengganti ini harus dibongkar ya, bongkar total ya, bongkar total, dibelah mesinnya. Jadi karena ini nggak tanggung biar nggak nanggung waktunya ya, sekalian aja ini dibongkar total, kalian ini diganti. Murah kok, ini murah, tapi ini sangat vital sekali ya. Konsumen harus jangan berpikir itu masih tebel gini, tapi ini sudah miring, ini sudah miring ya, miring ini, lihat. Nah, arah gearnya itu udah miring, itu nanti resikonya seret slip gitu guys. Jadi untuk konsumen, percayakan sama mekanik. Ini hal yang sangat fatal sekali kalau sampai ini tidak bisa berputar karena selip. Rantai bisa bergerak tapi gearnya tidak bisa bergerak, maka pompa oli ini akan diam, tidak bisa bergerak seperti ini. Itu ya, kalau ini tidak bisa bergerak maka olinya pun tidak bisa naik.
walaupun bisa bergerak tapi dia kadang-kadang bisa mutar, kadang berhenti. Bisa jadi ini penyebabnya. Ini selip. Tapi ini saya rasa ini belum selip. Mau menjelang selip ini ya. Gitu, resikonya nanti selip. Padahal ini masih tebal. Kalau saya pikir panjang, bongkar total, ganti gear oli pump juga. Jangan ragu-ragu. Gitu guys, itulah pesannya dari Bang Napi. Sebelum ini kita pasang, kita kasih oli dulu supaya apa? Nanti dia itu lebih mudah segera bekerja gitu ya. Sama seperti Sanyo, mesin pompa air yang di rumah itu kan harus kita pancing pakai air. Nggak boleh dinyalakan sebelum dikasih air. Begitu juga ini. Pompa oli ini, rotornya ini mesti harus kita kasih oli ya, oli bagus. Nah, terus boleh kita pasang tutupnya gitu ya. Oke guys, kalau sudah dikasih oli, kita pasang tutupnya, terus kita baut. Saya rasa cukup seperti itu. Oke, thank you, good morning. Ini hanya penjelasan untuk konsumen ataupun kita yang baru mungkin baru belajar ya. Untuk para suhu tidak usah dihiraukan ini ya. Ini hanya untuk konsumen dan kawan-kawan yang atau adik-adik yang baru belajar otomotif. Oke, gitu saja guys. Thank you.